السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-240. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihin fa in kharajna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka-mereka yang diwafatkan dari kalian dalam keadaan meninggalkan istri-istri, hendaklah memberikan wasiat kepada istri-istri mereka. Mata'an ilal haul, untuk dia menunggu 1 tahun, ghairu ikhraj, dengan tidak keluar. Fa in kharajna, kalau terpaksa dia keluar, maka tidak mengapa atas kalian pada apa yang mereka lakukan terhadap diri-diri mereka selama itu ma'ruf, selama itu kebaikan. Dan Allah Maha memiliki izzah, kemuliaan, lagi hakim, Maha memiliki hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan tentang ayat ini, ay al-azwaj alladzina yamutuna wa yatrukuna khalfahum azwajan fa'alaihim an yusu. Ayat ini mengatakan bahwa para suami yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan di belakangnya para istri, hendaklah memberikan wasiat kepada para istri-istrinya.
Tentunya yang dimaksud tanda-tanda kematian. Karena kalau sudah mati, ya tentunya nggak sempat berwasiat. Tapi maksudnya kalau kalian didatangi kematian, yakni tanda-tanda kematian, maka beri wasiat kepada para istri. Hendaklah kamu begini, hendaklah kamu begitu. Dan diajarkan oleh Allah, di antara yang perlu diwasiatkan adalah wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Hendaklah memberikan wasiat kepada para istri agar mereka tetap di rumahnya selama 12 bulan. Satu haul. Ghaira ikhraj, dengan tidak keluar. Ini barakallahu fikum yang kemarin disinggung dan dibahas tentang al-ihdad. Bukan iddah, tetapi al-ihdad, masa berkabung. Cuma perbedaannya, kemarin disebutkan 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa ashra. Tetapi di sini haul, satu haul 12 bulan. Kata Syekh Sa'di, ayyusuna an yalzamna buyutahum muddata sana. Hendaklah mereka menetapi rumah-rumah mereka, tidak keluar, ini rumah para suaminya, muddata sana, selama 1 tahun. La yakhrujna minha, jangan keluar daripadanya. Fa in kharajna min anfusihinna, kalau mereka keluar atas kemauan mereka sendiri, fala junaha alaikum ayyuhal awliya, maka tidak mengapa bagi kalian wahai para wali. Karena sekarang urusannya bukan dengan suaminya lagi. Suaminya telah wafat. Wanita yang ditinggal wafat suaminya, maka tanggung jawabnya berpindah kepada wali-walinya. Kalau masih ada bapaknya, bapaknya. Kalau tidak ada, yang lainnya. Bisa kakaknya, bisa pamannya. Maka kata Allah, kalau mereka sudah diberi wasiat untuk tetap di rumahnya 1 haul, tetapi mereka keluar, wahai para wali, perhatikan mereka. La junaha alaikum, tidak mengapa mereka keluar dari rumahnya, fima fa'alna fi anfusihinna, pada apa yang mereka lakukan untuk diri-diri mereka sendiri, min ma'ruf, kalau yang mereka lakukan untuk diri mereka adalah kebaikan. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Kadang-kadang wanita yang tinggal mati oleh suaminya, mereka terpaksa harus berusaha dan berupaya menghidupi anak-anaknya, dan bisa jadi terpaksa harus keluar dari rumahnya. Maka para wali melihat, kalau itu adalah ma'ruf, silahkan. Ay min muraja'ati zinah wat-thib wa nahwi dzalika. Wa aktsar mufassirin anna hadhihi al-ayah mansukhah. Demikian pula pada apa yang mereka lakukan pada diri-diri mereka ditafsirkan juga muraja'atu zinah wat-thib, merujuk perhiasannya, kembali kepada perhiasannya, dan kembali kepada tibnya, minyak wanginya. Ini barakallahu fikum termasuk yang dilarang di waktu ihdad, termasuk yang dilarang di waktu masa berkabung bagi para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berhias, nggak boleh memakai segala macam perhiasan, nggak boleh pakai wewangian walaupun di rumah. Kalau keluar, seluruh wanita tidak boleh pakai wangi-wangian. Ini maksudnya di rumah. Pakai harum-haruman tidak boleh. Pakai sampo yang wangi tidak boleh. Pakai sesuatu di ketiak yang wangi tidak boleh. Ini masa ihdad. Qala, tetapi kalau mereka merujuknya, tidak mengapa. Muraja'atut thib, muraja'atuz zina, tidak mengapa. Bukan untuk keluar rumah tentunya. Mengapa kemarin sepertinya ketat, kok di sini sepertinya longgar? Dikasih wasiat, tapi kalau melanggar tidak apa-apa.
Qala aktsarul mufassirin anna hadhihi al-ayah mansukhah. Kebanyakan para ahli tafsir menganggap bahwa ayat ini terbatalkan dengan ayat yang arba'ata ashhurin wa ashra. Terbantah dengan ayat yang menyuruh untuk menjalani masa berkabung 4 bulan 10 hari. Jadi yang setahun batal dengan yang 4 bulan 10 hari. Ini pendapat kebanyakan mufassirin. Yaitu terbantahkan atau terbatalkan, dimansuhkan dengan ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Tetapi pendapat lain mengatakan qil lam tansakha balil ayah al-ula dallat ala anna arba'ata ashhurin wa 'ashra wajibah wa ma zada ala dzalika fa hiya mustahabbah. Sebagian berpendapat bahwa ini tidak bertentangan, maka tidak dibatalkan yang satu dengan yang lain, tidak dimansuhkan. Bagaimana menjamak antara keduanya? Menjamak antara keduanya adalah bahwa perintah untuk berihdad 4 bulan 10 hari wajib hukumnya. Wa ma zada ala dzalik, sedangkan selebihnya sampai 1 tahun sampai 12 bulan mustahabbah. Itu sifatnya anjuran. Yani yang wajib 4 bulan 10 hari. Kalau bisa, kalau mau 1 tahun. Tapi kalau tidak apa-apa. Sehingga ayat ini ada kalimat fala junaha. Tidak mengapa kalau memang pengen keluar. Tidak mengapa kalau kemudian dia kembali kepada zina dan tibnya. Fahiyya mustahabbah yanbaghi fi'luha takmilan li haqqi zawj. Yani dilakukan oleh para wanita tersebut sebagai penyempurna dari hak suami. Wa mura'at lizaujah. Wa dalil ala anna dhalika mustahab, dan dalil yang menunjukkan kalau itu mustahab tidak wajib, annahu huna nafal junah, karena di dalam ayat ini ada kalimat fala junaha. Fa in kharajna fala junaha alaikum, kalau mau keluar ya enggak apa-apa. Dan juga pada apa yang mereka lakukan pada diri-diri mereka ya enggak apa-apa. Ini mau kembali memakai harum-haruman di rumahnya ya enggak apa-apa. Ini menunjukkan tidak wajib. In kharajna qabla takmilil haul, kalaupun dia keluar dari rumahnya sebelum 1 tahun tetapi sudah lebih dari 4 bulan 10 hari, maka tidak mengapa. Falau kana luzumal maskan wajiban lam yanfil haraj anhum, kalau saja keluar rumah itu tidak boleh, haram, dan harus di rumahnya terus dengan wajib, maka tidak mungkin ada kalimat fala junaha alaikum. Tidak mungkin ada ayat ini. Kalimat fala junah maknanya tidak mengapa, enggak ada haraj, enggak ada keberatan. Baik, fa hadzal jam'u bainal ayatain. Inilah menjamak antara 2 ayat. Ayat yang menyuruh untuk menunggu masa ihdad 4 bulan 10 hari, dan ayat yang menyuruh untuk berwasiat selama 1 tahun. Adapun yang 4 bulan 10 hari tidak ada qarinah yang menunjukkan kalau itu sunnah, mustahabbah, bahkan perintah tegas. Dengan kalimat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Hendaklah dia menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini tegas. Tetapi yang 1 tahun tadi, berikan wasiat pada mereka untuk menunggu 1 tahun. Kalaupun mereka mau keluar ya enggak apa-apa. Kalaupun mereka mau berbuat pada dirinya, membersihkan dirinya atau membuat wangi-wangian pada dirinya, ya enggak apa-apa. Pada dalil bahwa yang 1 tahun tadi tidak harus. Kalau begitu bisa dijamak.
Kalau bisa dijamak, nggak perlu ada nasikh dan mansukh. Dua-duanya masih terpakai, masih mahfuz. 4 bulan 10 hari harus, 1 tahun kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi para wanita yang dicerai ada mata'un bil ma'ruf, diberi sesuatu yang menggembirakan dengan ma'ruf, dengan sepantasnya. Saya terjemahkan sepantasnya karena ma'ruf di sini maknanya kembali kepada uruf masyarakat, yakni keumuman masyarakat. Pantasnya seberapa? Sehingga saya terjemahkan secara bebas, bagi para wanita yang dicerai berikan sesuatu untuk menggembirakan mereka sepantasnya. Dan itu kemestian bagi orang-orang yang takwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah diterangkan oleh Allah kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mau memahami dengan akal kalian, dengan pikiran kalian. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Ai likulli mutallaqah mata'un." Bagi setiap wanita yang dicerai berhak untuk mendapatkan mut'atat talaq. Itu istilahnya dalam fikih. Mut'atat talaq. Bil ma'ruf, dengan sepantasnya. Haqqan 'ala kulli muttaqin. Ini adalah kewajiban bagi seorang yang takwa. Untuk apa hikmahnya? Jubran li khatiriha, untuk meredakan hatinya yang sedih, untuk mengobati luka hatinya yang sedih ketika dicerai. Wa ada'un li ba'dhi huquqiha, dan juga menunaikan hak-hak wanita. Wanita punya hak. Kalau dicerai jangan dilepas begitu saja. Berikan mut'atat talaq, berikan hadiah, berikan kebaikan, berikan sesuatu yang menyenangkan. Wa hadhil mut'ah wajibatun 'ala man tulqat qabla al-masis wal fard wa sunnatun fi haqqi ghairiha kama taqaddam. Ingat hukumnya bahwa mut'atat talaq ini kalau bisa diterjemahkan pesangon, pemberian untuk menyenangkan hati mereka, wajib bagi wanita yang dicerai sebelum disentuh, sebelum ditentukan mahar. Maka hukumnya wajib. Kalau yang belum disentuh dan belum ditentukan mahar. Tetapi sunnatun, dia sunnah tidak wajib bagi mereka para wanita yang diceraikan setelah disentuh dan setelah ditentukan mahar tentunya. Karena kalau sudah disentuh, mahar harus. Mahar harus. Tapi mengapa? Kok kalau yang sudah disentuh, sudah ditentukan mahar, tidak wajib lagi mut'atat talaq? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Karena mereka yang dicerai sebelum disentuh, sebelum ditentukan mahar, dia tidak dapat apa-apa. La mahar wala mut'atat talaq. Maka diwajibkan mut'atat talaq. Tetapi para wanita yang sudah disentuh, otomatis mereka mendapatkan mahar. Dan sebagiannya mahar-mahar yang cukup. Dan itu sebagai pemberian untuk mereka. Sehingga mut'ah atau pemberian dalam bentuk mut'atat talaq tidak wajib lagi bagi mereka. Hada ahsan ma qila fiha. Ini pendapat yang paling bagus dari pendapat yang dikatakan tentang masalah ini. Masalah hukumnya mut'atat talaq. Sudah disebutkan kemarin beberapa keadaan. Keadaan pertama sebelum disentuh dan sebelum ditentukan mahar. Apa hukumnya mut'atat talaq? Wajib mut'atat talaq. Tapi yang kedua, belum disentuh tapi sudah ditentukan mahar. Apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan? Separuh mahar. Berarti sekarang keadaan ketiga.
Kalau sudah sentuh otomatis mahar lengkap sempurna 100%. Maka mut'atut talaq tidak wajib lagi. Wallahu taala a'lam. Tetapi tetap dianjurkan. Wa qila innal mut'ah wajibah ala kulli mutallaqah ihtijajan bi umumi hadhihi al-ayah. Adapun pendapat lain berkata bahwa mut'atut talaq harus diberikan kepada wanita yang dicerai, apakah sudah disentuh ataupun belum disentuh, apakah sudah tentukan mahar ataupun belum tentukan mahar. Wajib memberikan mut'atut talaq. Mengapa pendapat kedua ini demikian? Karena mereka melihat keumuman ayat yang sedang kita baca. Kita kembali baca ayatnya. Lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Bagi wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan mut'atut talaq. Siapa yang dimaksud mutallaqat? Allah tidak rincikan. Siapa yang dimaksud mut'ah atau yang dimaksud mutallaqat? Walil mutallaqat, bagi para mutallaqah. Apakah yang sudah disentuh atau yang belum disentuh? Apa yang sudah tentukan mahar atau yang belum tentukan mahar? Enggak dirincikan oleh Allah. Maka ini berarti umum, amun yashmul jami' al-mutallaqat. Berarti ini umum, mencakup seluruh wanita yang dicerai. Apakah sudah disentuh ataupun belum disentuh. Toh Allah sebutkan bil ma'ruf, sepantasnya. Kalau kamu menduga maharmu sekian besarnya kemarin, ya cukup dikasih sekedarnya saja, sedikit. Ya terserah. Tapi harus. Ini pendapat kedua. Kalau kamu melihat kemarin maharnya sekedar seremonial saja, dan itu wanita yang baik, hanya 100.000 atau 10.000, maka tentunya orang ini perlu, wanita ini perlu diberikan mut'atut talaq yang cukup, agar dia dilepas dalam keadaan dia tidak faqirah, tidak miskinah, tidak memiliki apapun. Berikan. Ini barakallahu fikum bil ma'ruf, sepantasnya. Haqqan 'alal muttaqin. Walakin al-qa'idah, tetapi kaidahnya, annal mutlaq mahmulun 'alal muqayyad. Tetapi kaidahnya yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Memang ayat ini mutlaqah, disebutkan secara mutlak lil mutallaqati, bagi seluruh para mutallaqah. Tetapi bukankah ada ayat yang muqayyadah? Mana ayat yang muqayyadah? Yang kemarin kita baca. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Wanita yang dicerai dalam keadaan belum disentuh dan belum ditentukan mahar, berikanlah pada mereka mut'atut talaq. Bagi orang kaya ya sepantasnya, bagi orang miskin ya secukupnya, semampunya, berikan. Ini jelas Allah arahkan kepada wanita-wanita yang dicerai dalam keadaan belum ditentu. Mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Maka al-mutlaqah atau ayat-ayat yang mutlaqah dibawa kepada yang muqayyadah. Wa taqaddama anna Allah farada al-mut'ah lil mutlaqah qabla al-furdi wal masisi khassah. Sedangkan sudah lewat bahwa Allah mewajibkan mut'atut talaq bagi siapa? Bagi wanita yang dicerai qabla al-furdi wa qabla al-masis, sebelum ditentukan mahar dan sebelum disentuh. Khassah, secara khusus. Kalau kamu berkata mungkin yang disentuh juga wajib, kalau yang disentuh juga wajib, nggak akan Allah menyatakan seperti ini. Bagi yang belum disentuh wajib. Kalau ternyata yang sudah disentuh juga wajib, tidak mungkin demikian. Kalau Allah menyatakan khusus, artinya ini muqayyad.
Seakan-akan Syekh Sa'di di dalam tafsir yang ringkas ini berpendapat dengan pendapat yang pertama. Wajib kalau belum disentuh dan belum tentukan mahar. Dan mustahabbah kalau sudah diberikan mahar dan sudah ditentukan. Walamma bayyana ta'ala hadhihi al-ahkam al-'azimah al-mushtamilah 'ala al-hikmah war-rahmah imtanna biha 'ala 'ibadihi. Ketika Allah menerangkan hukum-hukum yang agung ini, yang tercakup di dalamnya hikmah-hikmah, yang mengandung di dalamnya rahmah dan kasih sayang, imtanna biha ala ibadih, maka Allah pun membanggakan pemberiannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk membanggakan pemberiannya. Adapun sifat imtinan bagi hamba-hambanya tidak boleh dan tidak bagus. Ngungkit-ngungkit pemberian, bukankah saya pernah memberikan kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu bagi hamba, bagi manusia adalah perbuatan yang tidak pantas. Tetapi bagi Allah pantas. Sama dengan kesombongan, bagi manusia tidak pantas. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sedikit saja dari kesombongan. Tetapi Allah berhak untuk sombong. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Enggak ada yang lebih mulia dari Allah. Enggak ada yang lebih kaya dari Allah. Enggak ada yang lebih sempurna dari Allah. Maka Allah berhak untuk sombong. Allah berhak untuk sombong. Dan sombong adalah pakaian Allah SWT. Demikian pula menunjukkan pemberian-pemberian. Imtanallah, Allah menunjukkan pemberian-pemberiannya dan membanggakannya kepada hamba-hambanya. Maka Allah katakan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah. Lihat bagaimana Allah memberikan pada kalian penjelasan-penjelasan. Memberikan pada kalian, menerangkan sejelas-jelasnya hukum-hukumnya. Ay hududuhu wa halaluhu wa haramuhu wa ahkaman nafi'ah lakum. Allah terangkan kepada kalian semuanya. Hududahu, ayat-ayat, batas-batasnya, wa halalahu, halal-halalnya, wa haramahu, haram-haramnya, wal ahkaman nafi'ata lakum, hukum-hukum yang bermanfaat untuk kalian. Lihatlah bagaimana Allah menerangkan pada kalian semua itu. La'allakum ta'qilunaha, agar kalian mau memahaminya. Fata'rifunaha, kemudian kalian mengerti. Wa ta'rifuna al-maqsud minha, kemudian kalian tahu maksudnya. Fa inna man 'arafa dzalika aujaba lahu al-'amal biha, karena sesungguhnya siapa yang mengenalinya, maka tentunya dia tahu apa yang wajib bagi dirinya dan kemudian mengerjakannya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum inna Allaha ladhu fadlin 'ala an-nasi walakinna aktsara an-nasi la yashkurun. Kata Allah, tidakkah kau lihat orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, wahum ulufun, dalam jumlah ribuan manusia, hadarul maut, karena takut mati, menghindari kematian. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum, kemudian Allah katakan pada mereka, matilah kalian. Maka semua manusia ribuan tadi mati. Thumma ahyahum, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, demikianlah Allah memiliki kebaikan pada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi manusia kebanyakan tidak mau bersyukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Sa'di menyatakan dalam syarahnya atau dalam tafsirnya, yaqussu ta'ala 'alaina qissatal ladzina kharaju min diyarihim. Dalam ayat ini Allah kisahkan kisah orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka ala kasratihim, dalam jumlah yang besar, ribuan.
Ma'attifaqi maqasidihim, dengan kesamaan tujuan mereka. Tujuannya sama, ingin selamat dari kematian. Faqala lahumullah, yakni bi anna alladziina akhrajahum minha hadarul maut, bahwa yang mengeluarkan mereka dari negeri mereka adalah kekhawatiran atas kematian. Min waba'in aw ghairihi, apakah kematian disebabkan bencana, wabah, penyakit atau lainnya. Wallahu a'lam. Yaqsiduna bihadza al-khuruj as-salama min al-maut. Yang dimaukan oleh mereka, yang merupakan tujuan mereka keluar dari tempat mereka adalah keselamatan dari kematian. Syekh Sa'di, karena kehati-hatian beliau, tidak menyebutkan takut dari kematian karena apa. Sehingga beliau berkata, mungkin karena wabah, mungkin karena yang lainnya. Pokoknya menghindari kematian. Tetapi diriwayatkan dengan riwayat-riwayat, bahkan Israiliyat, bahwa itu adalah wabah penyakit. Mereka melihat di sekitarnya fulan mati dalam waktu yang cepat. Mati. Maka mereka melihat wabah yang seperti itu, mereka berlarian. Ribuan manusia meninggalkan negerinya karena melihat wabah yang demikian cepatnya merenggut nyawa-nyawa manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menunjukkan kekuasaannya. Allah perintahkan malaikatnya untuk mematikan mereka. Dan Allah perintahkan mutu, perintahkan dengan perintah takdir, matilah kalian. Maka malaikat di belakang mereka yang paling belakang satu malaikat, dan di depan mereka yang terdepan satu malaikat. Kemudian saha, mengucapkan kalimat yang sangat keras, atau menyebutkan atau menjerit dengan suara yang keras, yang di depan dan yang di belakang. Ketika mereka dalam keadaan di satu lembah, maka mereka semuanya mati dalam waktu yang bersamaan. Mautu rajulin wahid, mati seperti matinya satu orang, bersama-sama persis, semuanya mati. Dan bukan sebentar. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Katsir, riwayat-riwayat bahwa mereka mati dalam keadaan lama, sampai lapuk, sampai hancur, sampai mereka tersebar tulang belulangnya. Sampai ketika seorang nabi dari Bani Israel melewati lembah tersebut, melihat demikian banyaknya tulang belulang di sana, maka dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan mereka, dan Allah mengabulkan doa nabi tersebut. Maka mereka semuanya dihidupkan. Diriwayatkan pula bahwa mereka dalam keadaan tahu, melihat situasi dan kondisi di sekitarnya, mereka tahu bahwa mereka telah mati sekian lama. Sehingga mereka bersyukur sebagian kecil. Adapun sebagian besar tidak memiliki rasa syukur. Mereka bermaksiat kembali kepada Allah, berbuat zalim kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ala kulli hal. Karena riwayat-riwayat yang belum tentu sahihnya, apalagi ucapan-ucapan Bani Israel yang memang ada hukumnya tersendiri, walaupun boleh diceritakan. Saya ceritakan hari ini karena memang disebutkan oleh Nabi SAW, hadithu an Bani Israel, ceritakanlah cerita-cerita Bani Israel. Tetapi kata Nabi, kalau apa yang mencocoki dengan apa yang ada pada kitab kita, maka itu benar. Apa yang bertentangan dengan apa yang ada pada kita, maka itu kedustaan. Dan apa yang tidak ada pembenarannya dan tidak ada penentangannya, maka jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Wallahu ta'ala a'lam. Yani kita serahkan pada Allah Ta'ala. Apa ini benar? Wallahu a'lam. Mungkin saja. Sebab kalau kita dustakan, jangan-jangan itu adalah berita yang hak. Kalau kita katakan ini benar, jangan-jangan itu berita dusta. Wallahu a'lam. Maka biarkan saja. Hanya dikasih penjelasan, ini Israiliyat, ini Bani Israel, ini kisah Bani Israel.
ila akhirih. Tetapi kalau ada penentangannya dengan apa yang ada dalam kitab kita, dalam sunnah Nabi, maka tentunya kita tolak mentah-mentah, jelas batil karena bertentangan dengan Quran dan sunnah. Tapi kisah-kisah tadi dengan ayat ini sesuai. Biasanya kalau Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan wafil khabari. Di dalam khabar biasanya Bani Israil. Adapun yang lain biasa menyatakan wamin atau di antara kisah mereka disebutkan Bani Israil. Ada pula yang biasa disebutkan dalam riwayat-riwayat wa fi kutub, dalam buku-buku yang lama atau buku-buku yang lalu, dalam kitab-kitab yang telah lalu. Itu semua bermaksud kisah-kisah Bani Israil. Kadang dari Ka'bul Ahbar, kadang dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, kadang dari beberapa orang-orang yang kita percaya beliau adalah seorang sahabat yang mulia walaupun dari kalangan Bani Israil atau dari kalangan Yahudi maksud saya. Saya kembali kepada kitab. Adapun beliau rahimahullah Syekh Sa'di hanya menyatakan hadarul maut min waba'in aw ghairih. Pokoknya takut didatangi kematian entah karena wabah atau yang lainnya. Yaqsiduna bihadzal khuruj as-salama minal maut. Mereka ingin selamat dari kematian. Walakin la yughni hadarun minal qadar aw la yughni hadar min qadar. Kehati-hatian, ketakutan tidak akan bisa menghilangkan takdir. Takdir pasti terjadi. Faqala lahum Allah mutu. Maka Allah berfirman, matilah kalian. Famatu, maka mereka pun mati. Thumma innallaha ta'ala ahyahum. Kemudian Allah pun menghidupkan kembali. Imma bida'wati nabiyyin au bighairi dzalik. Lihat kehati-hatian beliau yang kedua. Tadi sebabnya mungkin karena wabah, mungkin yang lainnya. Wallahu a'lam. Sekarang hidupnya kembali. Allah yang menghidupkan pokoknya. Apakah karena doa seorang nabi sebagaimana kisah tadi ataupun yang lainnya? Allah bisa menghidupkan dengan cara apapun. Ai imma bida'wati nabiyyin aw bighairi dzalik. Dan itu rahmat bihim wa lutfan wa hilman. Itu kasih sayang dari Allah, kelembutan dari Allah. Bayanan li ayatihi, sebagai bukti kekuasaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Bi ihya'il mauta. Berarti barakallahu fikum, sudah berapa bukti-bukti yang Allah berikan kepada manusia tentang kehidupan setelah mati. Nabi Uzair yang dimatikan 100 tahun kemudian dihidupkan kembali. Ashabul Kahfi yang ditidurkan sekian lama, 309 tahun, tiba-tiba bangun kembali. Ini bukan satu, ulufun. Kekuasaan Allah Ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana biasanya para aqlaniun menolak kisah-kisah ini, para rasionalis. Dan kisah ini yang sedang kita baca ini, di ayat ini ditentang oleh tokoh seperti Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya. Bahkan penentangannya dengan bahasa yang kurang beradab. Kata dia, tidak mungkin ini terjadi kecuali dalam sandiwara. Ribuan orang tiba-tiba mati, ribuan orang tiba-tiba bangun kembali. Enggak mungkin, kata dia, terjadi kecuali dalam film-film atau sandiwara. Astagfirullah. Lafaz-lafaz yang menunjukkan pengingkaran terhadap mukjizat, pengingkaran terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ribuan, jutaan pun Allah bisa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Innallaha ladzu fadlin ay 'azim. Karena Allah memiliki fadilah yang sangat besar. 'Alan nas, atas manusia. Walakin aktsaran nas la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia memang tidak mau bersyukur. Fala taziduhumun ni'mah syukran.
ternyata Allah berikan kenikmatan dan tidak menambah kenikmatan yang Allah berikan itu kecuali kejauhan dari syukur. Tidak bertambah syukur, bahkan bertambah kufur. Bal rubbama sta'anu bi ni'amillahi ala ma'asihi. Bahkan bisa jadi sebagian manusia memakai kenikmatan yang Allah berikan sebagai alat untuk bermaksiat. Ikhwan ibn a'azakumullah, bisa dibayangkan kita dimatikan oleh Allah. Kita sadar kita mati. Tiba-tiba sekian lama Allah hidupkan kembali. Seperti kejadian mereka ini. Loh, ternyata saya masih hidup. Bagaimana perasaan kalian? Yang tadinya menyesal, belum bertaubat, belum ini, belum itu, pasti ketika hidup kembali, alhamdulillah, ternyata saya punya kesempatan untuk memperbaiki amalan, untuk bertaubat, untuk ini, untuk ini. Sekian banyak amalan yang tadinya dia belum kerjakan, bisa dia kerjakan. Sekian ibadah bisa dia hidupkan. Seharusnya begitu. Tetapi ternyata kebanyakan mereka justru tidak bersyukur, tidak memanfaatkan. Tapi pemberian kehidupan tadi yang kedua dengan pemberian kehidupan yang pertama, apa bedanya? Apa bedanya dari sisi kesempatan? Gak beda. Sekarang kita diberi kehidupan ini oleh Allah Taala, maka bersyukurlah. Manfaatkan kehidupan yang kita punya untuk bertaubat, beramal, beribadah pada Allah Ta'ala. Bayangkan kalau kita sudah mati 10 tahun yang lalu, bagaimana keadaan kita? Atau mungkin lebih dari itu, ketika kita dalam keadaan belum mengenal dakwah, habis kita. Nggak tahu mana hak mana batil, nggak tahu harus menjalani yang mana, dan kita mati. Berarti kita na'udzubillah mati dalam keadaan jelek. Ternyata Allah tidak mematikan kita ketika itu. Sampai hari ini Allah masih memberi kehidupan kepada kita. Tidak beda dengan orang-orang yang ribuan tadi mati kemudian dihidupkan kembali untuk bersyukur. Kami beri kesempatan lagi sekarang. Sekarang kita masih diberi oleh Allah Taala kesempatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hikmah yang pertama didapat dari kisah ini. Adapun yang kedua berkaitan dengan kisahnya. Ibnu Katsir rahimahullah membahas di akhir kisahnya tentang masalah wabah penyakit. Tidak seharusnya seseorang di sebuah negeri yang terkena wabah untuk keluar dari negeri tersebut. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau berjalan ke Syam, di tengah jalan bertemu dengan pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, menceritakan bahwa di Syam ada wabah ta'un, sudah sekian yang mati kena ta'un, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka Umar menghitung bagaimana, apakah harus melanjutkan perjalanan atau tidak jadi. Ditanyakan kepada yang lain, apakah kalian mendengar sesuatu ilmu dari Nabi SAW? Ada yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku punya ilmu tentang itu. Apa yang kau dengar? Aku dengar Rasulullah bersabda, kalau ada wabah di satu tempat dan engkau ada di sana, kalian ada di sana, kalian jangan keluar daripadanya. Tetapi kalau kalian mendengar wabah di satu daerah dan kalian di daerah lain, maka jangan mendatangi tempat wabah tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dikenal oleh orang sekarang dengan karantina. Masya Allah. Sudah ada dalam Islam. Dan riwayatnya dalam kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau engkau di tempat wabah, jangan lari. Jangan seperti mereka yang kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Toh akhirnya mati juga. Mutu, matilah kalian. Mati semua. Tetapi kalau kalian di luar tempat wabah, jangan mendatanginya. Maka Umar tidak menjadi menuju Syam. Dan mereka di Syam tidak boleh keluar dari Syam, tetap di sana. Hanya berupaya meminimalisir dan kemudian
menunggu apa yang Allah takdirkan. Dia selamat atau dia celaka. Selesai. Sampai wabah itu hilang kembali. Insyaallah kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.